Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 2 ya, masih di tema 2, subtema 3. Ya, untuk anak-anak yang baru saja bergabung, dimohon untuk suara soundnya dimatikan terlebih dahulu agar anak-anak bisa fokus mendengarkan materi pelajaran terlebih dahulu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau anak-anak ingin bicara, boleh. Caranya adalah angkat tangan dulu. Misalkan tanya, angkat tangan. Nanti kalau sudah Ibu persilahkan, misalkan Kartika boleh bicara. Nah, nanti dinyalakan soundnya baru kemudian berbicara ya, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Maka untuk sementara ketika pembelajaran soundnya atau mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar dengan muatan pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang aturan atau tata tertib yang ada di rumah. Dan juga tata tertib ketika anak-anak berada di rumah orang lain, sedang bertamu ke rumah teman. Nah, sekarang di subtema 3 ini akan kita lanjutkan dengan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Salah satunya adalah aturan atau tata tertib saat berpakaian di sekolah dan juga aturan saat mengikuti upacara bendera. Nah, sebelumnya mari anak-anak simak terlebih dahulu ini teks ini. Nah, jadi ya ini adalah aturan tentang seragam atau aturan mengenai cara berpakaian yang ada di sekolah kita. Jadi kita bahas terlebih dahulu secara umum ya. Secara umum, ketika hari Senin dan Selasa, anak-anak semuanya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 memakai pakaian putih merah. Putih untuk atasannya dan merah untuk bawahannya. Untuk anak perempuan, atasan putih itu menggunakan ada yang lengannya panjang, ada yang lengannya pendek. Nah, untuk yang memakai pakaian muslim yang berkerudung, maka tentu lengannya menggunakan lengan panjang. Nah, kemudian yang kedua menggunakan dasi. Dasi ini biasanya ada logonya, ada logo dan juga identitas sekolah. Jadi setelah logo Tutwuri Handayani yang ada di dasi itu, kemudian di bawahnya ada identitas sekolah SDN Pandanwangi 2. Nah, biasanya masing-masing sekolah mempunyai identitas masing-masing. Kemudian lokasi. Lokasi itu bisa dikatakan ini kalau anak-anak nyebutnya bed biasanya ya. Itu dijahit atau diletakkan di lengan baju sebelah kanan. Nah, lokasi ini isinya menunjukkan identitas sekolah dan juga kelas. Ketika kamu kelas 1, maka lokasi atau bednya itu tertulis di situ kelas 1. Jika kelas 2, diganti lagi dengan kelas 2. Nanti naik ke kelas 3, ganti lagi dengan kelas 3. Begitu seterusnya sampai dengan kelas 6. Kemudian, untuk hari Senin dan Selasa, kaos kakinya berwarna putih. Jangan lupa kaos kaki putih, jangan sampai keliru kaos kaki hitam yang dipakai. Kemudian menggunakan sepatu hitam. Kemudian baju harus dimasukkan ke dalam celana atau ke dalam rok. Nah, kemudian ini aturan untuk roknya yang wanita atau putri. Panjang roknya sampai mata kaki untuk yang berkerudung. Sementara yang tidak berkerudung menggunakan rok yang panjangnya di bawah lutut.
Ya, kita lanjutkan lagi. Itu adalah pakaian yang digunakan untuk hari Senin dan Selasa. Untuk tambahannya mungkin kalau Senin ditambahkan memakai topi. Topi merah putih. Nah, topi merah putih ini biasanya juga sama, ada logonya, kemudian ada identitas sekolahnya di samping kanan dan samping kiri. Nah, kemudian untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik dan bawahan merah. Nah, seragam batiknya itu semua lengan pendek, kemudian bawahan merah untuk yang putra menggunakan celana merah. Begitu juga dengan yang putri, bawahan merah menggunakan rok merah. Nah, berikutnya untuk hari Jumat menggunakan seragam pramuka, kaos kakinya hitam, dan menggunakan hasduk. Nah, ini untuk aturan tambahan ya, saat ke sekolah, aturannya ini ya, pakaiannya harus bersih, sopan, dan rapi. Maksudnya bersih itu bagaimana? Pakaiannya harus bersih, nggak boleh kotor. Jangan sampai misalkan hari Senin dan Selasa sudah dipakai, kemudian lupa nggak dicuci, dibiarkan saja menggantung di kamar. Kemudian Senin depan, Senin berikutnya dipakai lagi. Nah, otomatis jangan sampai dipencet. Nah, otomatis pakaianmu menjadi apa ya, tidak bersih. Tidak bersih itu bisa menimbulkan kadang baunya apek. Nah, nanti apa mengganggu ya. Nah, kemudian pakaiannya juga sopan. Maksudnya sopan itu seperti tadi panjang roknya anak perempuan itu jangan sampai terlalu pendek. Kemudian bajunya jangan terlalu ketat. Untuk anak laki-laki celananya juga jangan sampai terlalu pendek di atas lutut misalkan. Berarti kalau sudah terlalu kecil itu sudah waktunya ganti dengan seragam yang lebih longgar. Karena kalau pakaiannya terlalu ketat itu terlihat kurang sopan. Dan juga rapi. Nah, rapi itu maksudnya disetrika. Jadi jangan sampai datang ke sekolah bajunya itu masih lungset keriting-keriting gitu ya. Tas dintas dari jemuran terus langsung dipakai. Nah, itu terlihatnya jadi kurang rapi. Nah, aturan tambahannya ini ya, membawa topi sekolah pada saat upacara bendera. Kemudian menggunakan sabuk atau ikat pinggang. Nah, untuk sabuk itu berwarna hitam. Begitu juga dengan sepatu. Sepatu itu juga berwarna hitam, dominan hitam. Nah, kemudian Bu, kalau sepatu saya ada seleret-seleret hitamnya boleh atau tidak? Nah, lebih baik kalau ada seleret-seleret putih, ada seleret putihnya lebih baik itu mungkin bisa disemir dengan warna hitam ya, itu terlihat lebih rapi. Kemudian kaos kaki untuk hari Senin, Senin menggunakan kaos kaki putih, Senin Selasa, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu biasanya menggunakan seragam kaos kaki putih. Baru hari Jumat saat menggunakan seragam pramuka, kaos kakinya hitam. Nah, untuk panjangnya kurang lebih 15 cm di atas mata kaki. Jangan sampai kaos kakinya terlalu pendek. Nah, kemudian ini ya, tidak menggunakan perhiasan yang mencolok dan tidak bersolek atau berdandan. Nah, maksudnya menggunakan perhiasan mencolok, misal ke sekolah kamu pakai ini gelang emas ya misalkan sampai panjangnya sekian, keroncong-keroncong gitu. Nah, itu terlalu berlebihan. Atau mungkin menggunakan kalungnya ini diperlihatkan. Wah, itu juga terlalu berlebihan. Nah, aksesoris apa Bu yang boleh digunakan ke sekolah? Yang boleh contohnya apa ini? Jam tangan. Kalau jam tangan boleh, ya. Itu tidak apa-apa. Kemudian untuk anak laki-laki rambutnya disisir dengan rapi. Kalau sudah panjang, waktunya dipotong. Nah, nanti kalau anak laki-laki rambutnya panjang, gurunya malah bingung iki manggilnya Mas apa Mbak ya.
ini cewek apa cowok ya. Nah, harus pendek. Untuk anak perempuan, kalau tidak berkerudung, rambutnya diupayakan pendek. Seandainya rambutnya panjang, tidak apa-apa, tapi diikat atau dirapikan. Jangan sampai ketika anak-anak belajar, kemudian terganggu dengan rambutnya yang panjang. Atau poninya ketika sudah melebihi alis ini harus segera dipotong. Nanti ketika nulis bingung, benaknya rambutnya gini. Nah, akhirnya tidak konsentrasi ketika belajar. Seperti itu. Nah, untuk yang berkerudung, nah itu sudah bagus berarti. Jadi, oh ya, untuk kerudung juga ada aturannya untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis menggunakan Senin, Selasa kerudungnya putih. Kemudian Rabu, Kamis kalau anak-anak menggunakan seragam batik biasanya menggunakan kerudung merah ya. Kemudian saat hari Jumat mengenakan pakaian pramuka, kerudungnya berwarna coklat. Seperti itu. Baik, untuk aturan berseragam. Oh, ini ada tambahan lagi. Seragam khusus laki-laki. 1. Bajunya lengan pendek. Aturannya panjang lengannya sampai dengan siku. Nah, jadi untuk anak laki-laki, bajunya itu sampai siku. Jangan sampai terlalu pendek atau terlalu panjang. Nah, berikutnya, panjang baju kurang lebih 20 cm dari pinggang. Jadi dari pinggang sini itu jangan sampai terlalu pendek karena khawatirnya ketika dimasukkan terus kamu bergerak, nah itu mudah sekali keluar dari celana. Jadinya pakaiannya apa? Tidak rapi. Berikutnya lagi, baju dimasukkan ke dalam celana untuk anak laki-laki. Jadi tidak boleh baju atasan seragamnya itu dikeluarkan. Nah, itu tidak tertib, tidak rapi pakaiannya. Berikutnya, untuk celana, ikat pinggangnya harus tampak dari segala arah. Nah, ikat pinggang atau sabuknya tadi harus berwarna hitam. Kemudian, panjang celana itu lebih kurang 1 jari di atas lutut dengan ukuran tidak ketat. Nah, jadi untuk celana anak laki-laki itu jangan sampai terlalu pendek. Kemudian celananya memiliki saku. Sakunya ini bukan depan ini ya, samping harusnya. Samping kanan dan kiri. Samping kanan dan kiri, kemudian di belakang. Oh, sebentar anak-anak ya. Halo. Oke, saya kelas aku. Saya daring. Ya, kemudian ini tidak memakai aksesoris. Nah, untuk anak laki-laki juga tidak boleh menggunakan aksesoris yang berlebihan. Misalkan anak laki-laki pakai ini, apa itu? Gelang. Pakai gelang bermacam-macam. Nah, itu juga tidak boleh memakai kalung. Nah, itu juga tidak boleh, tidak mencerminkan taat terhadap aturan sekolah. Nah, untuk laki-laki yang boleh aksesorisnya apa? Sama dengan anak perempuan tadi, boleh pakai jam tangan, itu tidak apa-apa. Nah, berikutnya seragam khusus untuk perempuan. Untuk yang ini ya, baju lengan pendek ketentuannya panjang lengan sampai siku jika anak yang tidak memakai kerudung. Nah, untuk yang berkerudung panjang lengannya sampai pergelangan tangan. Kemudian panjang bajunya juga sama, lebih kurang 20 cm dari pinggang. Kemudian baju juga dimasukkan ke dalam rok. Jadi hampir sama dengan anak-anak laki-laki atau anak yang putra. Panjangnya tadi untuk yang tidak berkerudung sampai siku. Tapi yang berkerudung panjangnya sampai pergelangan tangan. Kemudian panjang baju paling tidak 20 cm dan dimasukkan ke dalam rok. Itu untuk bajunya. Nah, kemudian untuk roknya menggunakan ikat pinggang yang terlihat sama. Kemudian untuk roknya sampai mata kaki
sampai mata kaki ini untuk yang berkerudung. Nah, bagi yang tidak berkerudung, roknya sampai lutut atau di bawah lutut boleh. Nah, kemudian ada saku di kanan kiri dan ploi kanan kiri. Kemudian yang ketiga, tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok serta tidak bersolek. Nah, maksudnya tadi ini gimana? Tidak memakai perhiasan tadi sama dengan yang tadi ya, tidak menggunakan contohnya perhiasan yang berlebihan seperti gelang, kemudian kalung yang diperlihatkan. Lah kalau mau pakai kalung boleh apa tidak boleh, tapi ya jangan sampai apa? Diperlihatkan. Misalkan pakai kerudung, ya enggak apa-apa kan ketutupan. Kalau anting-anting tidak apa, anting-anting itu memang apa ya untuk identitas anak perempuan pasti memakai anting-anting. Tapi kalau berlebihan kemudian pakai kalung, kemudian diperlihatkan, pakai cincin ini semuanya misalkan pakai cincin, terus pakai gelang diperlihatkan. Nah, itu terlalu berlebihan bagi anak putri. Begitu juga ini ya, tidak boleh bersolek. Bersolek itu maksudnya apa? Macak, apa ya ibaratnya itu seperti berdandan yang berlebihan. Berdandan yang berlebihan ke sekolah misalkan bedaknya terlalu tebal sekali. Kemudian ke sekolah pengen sih aku tak pakai lipstiknya mama, boleh atau tidak ya? Nah, jangan ya ketika ke sekolah. Jangan kalau misalkan anak-anak mau pergi ke pesta, ke nikahan saudara misalnya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sekolah cukup pakai bedak saja kalau anak putri ya. Yang penting segar. Seperti itu dan penampilannya rapi. Rambutnya jika tidak berkerudung juga harus disisir yang rapi. Kalau rambutnya panjang, sebisa mungkin diikat rambutnya. Supaya tidak mengganggu saat anak-anak sedang belajar. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang aturan saat memakai seragam di sekolah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, anak-anak boleh angkat tangan, baru menyalakan speaker atau mikrofonnya. Oke, sudah tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan lagi ke aturan saat upacara bendera. Nah ini ya, tata tertib saat mengikuti upacara bendera di sekolah. Yang pertama yaitu berpakaian rapi. Nah pertama, tata tertib saat mengikuti upacara bendera di sekolah biasanya lazim dilaksanakan dengan berpakaian rapi. Salah satu contoh berpakaian rapi itu dengan memasukkan baju ke dalam celana atau rok sehingga pakaiannya terkesan rapi. Nah, jadi aturan yang pertama saat upacara tadi menggunakan seragam yang sesuai ketentuan. Kalau Senin biasanya memakai merah putih, ya pakai merah putih dan harus rapi. Kemudian yang kedua, memakai seragam dengan lengkap. Nah, karena hari Senin berarti aturannya memakai seragam merah putih. Kemudian lengkap dilengkapi dengan topi, dilengkapi lagi dengan dasi, ikat pinggang, kaos kaki putih, dan memasukkan baju ke dalam celana atau ke dalam rok. Seperti itu. Nah, berikutnya nomor 3, aturan saat melaksanakan upacara bendera adalah ini ya, berdiri rapi di dalam barisan. Nah, selanjutnya tata tertib dalam mengikuti upacara bendera adalah berdiri, salah ketik ini, berdiri dengan rapi. Berdiri dengan rapi di dalam barisan. Nah, andaikan menjadi peserta upacara, begitupun jika kamu bertugas menjadi petugas, berarti harus tetap berdiri dengan rapi di dalam barisan. Nah, kemudian yang keempat, ini ya, tidak ribut. Nah, ini sudah menjadi kewajiban dalam mengikuti upacara bendera. Peserta upacara harus bisa, ini ya, menahan diri untuk tidak ribut, sehingga pelaksanaan upacara bendera menjadi hikmat.
Nah, tapi anak-anak pernah tidak kalian mengamati ketika anak-anak sedang upacara? Pasti di beberapa kelas masih ada beberapa anak yang belum mematuhi aturan, ada yang berdirinya tidak rapi, kemudian bercanda dengan temannya yang ada di depannya, di samping, di belakang, digudoi. Akhirnya membuat kegaduhan di dalam barisan itu. Nah, kalau sudah gaduh dari depan itu terlihat sangat tidak rapi. Nah, contoh hal-hal yang semacam itu merupakan tindakan atau sikap yang mencerminkan tidak mematuhi aturan saat upacara. Nah, untuk berikutnya datang tepat waktu. Nah, ini tata tertib berikutnya di dalam mengikuti upacara bendera adalah datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, jika jadwal upacaranya jam 7 pagi, maka sebaiknya datang ke sekolah paling tidak 1 jam atau 30 menit sebelum upacara itu dilaksanakan. Tapi kadang-kadang saat upacara bendera masih ada yang melanggar aturan, upacaranya jam 7, kemudian baru datang itu jam 7.15. Ketika bendera sudah dinaikkan, dia baru datang. Bahkan ada yang upacaranya sudah mau selesai, baru datang. Nah, apakah itu mencerminkan sikap yang taat terhadap aturan? Tidak, ya. Jadi, hal-hal seperti itu jangan sampai dilakukan karena tidak mencerminkan sikap yang patuh terhadap aturan di sekolah. Berikutnya untuk yang keenam, mendengarkan dengan hikmat nasihat dari pembina upacara. Nah, selanjutnya tata tertib upacara bendera yang sebaiknya dilakukan adalah mendengarkan dengan hikmat nasihat dari pembina upacara. Karena pastinya apa yang disampaikan merupakan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah, ini seringkali ketika pembina upacara sedang memberikan amanat atau memberikan nasihat, anak-anak tidak mendengarkan tapi malah bergurau sendiri. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Karena sudah melanggar aturan, juga tidak menghormati atau tidak menghargai orang lain yang sedang berbicara. Nah, untuk berikutnya, nomor 7 yang terakhir, tata tertibnya adalah mengikuti upacara mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi sebisa mungkin anak-anak datangnya tidak terlambat sehingga bisa mengikuti upacara itu dari pertama, dari awal sekali sampai terakhir sehingga bisa mengikuti upacara dengan hikmat seperti itu. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang aturan atau tata tertib saat mengikuti upacara bendera yang ada di sekolah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya sinyalnya kurang bagus di sana ya. Ini kok di sini macet. Mikel, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Untuk Kartika, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Nah, sudah cukup jelas ya, aturan mengenai tata cara berpakaian yang ada di sekolah dan juga tata tertib saat mengikuti upacara bendera. Nah, selanjutnya anak-anak tadi mendapatkan tugas untuk mengerjakan halaman 127 dan juga 152, 153. Nah, untuk berikutnya, anak-anak silakan mencoba mengerjakan halaman itu tadi. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, diingat-ingat lagi apa sih aturan-aturan saat berseragam, kemudian apa saja sih aturan saat melaksanakan upacara, diingat-ingat lagi ya untuk bisa menjawab pertanyaan di halaman 152 nomor 1 sampai 5. Oh maaf, halaman 128.
127, 128 nomor 1 sampai 5. Kemudian lanjutkan lagi halaman 152 sampai 153. Gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Ya, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa selesai belajar. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan belajar dulu secara mandiri, mencoba menjawab pertanyaan yang ada di buku tema 2. Langsung dikerjakan di tema 2 ya, tidak usah di buku tulis, tidak apa-apa. Nanti hasilnya jangan lupa difoto, kemudian dikirimkan melalui WA. Sudah cukup jelas? Ya, jika sudah jelas, oke, bagus. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita jumpa lagi pada pembelajaran esok hari. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.